Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafid Ridwan Mu'arif dengan NIM akhir 071. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembaruan hukum Islam di negara Mesir. Mesir merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Mesir juga memiliki sejarah panjang dalam proses perkembangan hukum Islam. Sebagai pusat pendidikan Islam klasik melalui lembaganya yaitu Al-Azhar, Mesir juga berpartisipasi dalam proses perkembangan hukum Islam. Mesir juga menjadi pelopor dalam perkembangan usaha kodifikasi hukum-hukum Islam melalui pendekatan legislasi yang tetap berlandaskan pada hukum Islam, terutama dalam hukum keluarga Islam. Berbeda dengan negara-negara yang mengadopsi hukum sekuler secara penuh, Mesir memilih untuk mengkodifikasi hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang negara modern, tetapi tetap menggunakan landasan yang berpedoman kepada prinsip-prinsip ajaran Islam atau syariat-syariat Islam. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas beberapa menit ke depan. Pada sebagian abad 19, Turki merupakan wilayah otonom dari Kekaisaran Ottoman Turki. Hal tersebut mungkin menjelaskan adanya keterkaitan antara hukum Islam yang ada di Turki dengan hukum Islam yang ada di Mesir. Mesir yang kala itu dipimpin Muhammad Ali Pasha memiliki tantangan besar. Tantangan terbesar bagi Muhammad Ali Pasha, gubernur kuat Mesir, adalah memecahkan teka-teki tentang supremasi militer dan angkatan laut Eropa. Meskipun ekspedisi Napoleon tahun 1798 gagal, ancaman dominasi Eropa muncul kembali dengan kuat, terutama dari Inggris. Cara untuk menghindari penaklukan semacam itu adalah dengan melakukan modernisasi, yang bagi Muhammad Ali berarti membangun angkatan darat dan laut yang kuat serta armada dagang untuk ekspor hasil pertanian dan industri lokal. Salah satu proyek pertama yang ia lakukan adalah mengeliminasi fisik elit Mamluk pada tahun 1811 serta membongkar sistem pajak tradisional. Sebagai bagian dari reformasi pertanian, ia menyita tanah yang sebagian besar berbentuk wakaf. Meskipun kebijakan ini kemudian sebagian dibalik, maka jauh sebelum Istanbul menguasai wakaf, Muhammad Ali sudah melakukannya dan menjanjikan kepada penerimaan manfaat wakaf bahwa pendapatan mereka akan diberikan oleh negara. Ia juga melakukan beberapa reformasi administratif, walau tidak selalu jelas arah dan tujuannya. Sebuah dewan tertinggi yang dipimpin oleh hakim-hakim utama dari 4 mazhab hukum dibentuk untuk menangani diantaranya sengketa komersial dengan orang-orang asing. Dewan ini tampaknya dibentuk untuk 2 tujuan. Yang pertama yaitu mengakomodasi sengketa komersial di luar pengadilan yang timbul dari dominasi ekonomi Eropa atas Mesir. Yang kedua yaitu memasukkan unsur sentralisasi ke dalam peradilan. Namun pada level pengadilan bawah tidak banyak yang berubah. Walaupun Muhammad Ali merupakan penguasa de facto Mesir, tetapi ia tetap terikat dengan reformasi Istanbul, terutama dalam kebijakan menuju Dekret Gulhane 1839. Namun tuntutan ini tidak sulit untuk dipenuhi karena semangat modernisasi masyarakat Mesir saat itu juga kuat. Tapi pertimbangan lokal membuat prosesnya menjadi khas. Sekitar tahun 1836, para ahli Prancis yang diundang oleh Muhammad Ali menyampaikan laporan berisi rekomendasi untuk reformasi militer dan ekonomi. Inti dari rekomendasi ini adalah pembentukan administrasi terpusat
yang mengatur hampir semua aspek kehidupan, dari militer dan serikat kerja hingga lalu lintas dan penyediaan air. Peraturan-peraturan ini menjadi ciri utama rezim Muhammad Ali, sebagaimana juga berlaku di Kekaisaran Ottoman dan rezim modernisasi lainnya. Menindaklanjuti saran para ahli Perancis tersebut, Muhammad Ali mengeluarkan Siyasatname pada 1837, yaitu rencana reformasi yang seperti reformasi administratif dan yudisial lainnya saat itu, secara sadar mengambil model Eropa dan praktik pemerintahan Eropa untuk ditiru. Pada tahun 1828, Muhammad Ali mengirim kelompok pertama mahasiswanya ke Paris untuk belajar di bidang hukum. Setelah 3 tahun, mereka kembali dan mulai menerjemahkan kode hukum Prancis ke dalam bahasa Arab. Pada akhir 1860-an, mereka berhasil menerjemahkan kode hukum dagang Prancis, hukum pidana, dan prosedur hukum-hukum yang lainnya. Sementara itu, pengadilan syariah secara teori masih memiliki yurisdiksi hukum, tetapi dengan berkembangnya pengaruh dan cakupan pengadilan gaya barat, wilayah kewenangannya terus menyempit. Terbatas pada tanah dan properti, status personal, serta kasus pidana yang melibatkan diat atau uang darah. Pada awal 1880-an, kekuasaan ini semakin dikurangi karena berkembangnya sistem pengadilan yang baru. Marginalisasi syariah tidak dilakukan dengan mengubah substansi hukumnya, melainkan dengan amandemen prosedural yang membuat hukum itu tidak bisa diterapkan. Sejak tahun 1870 sampai 1911, serangkaian aturan baru diberlakukan yang secara eksplisit melarang pengadilan syariah untuk menangani kasus atau perkara tanpa bukti tertulis. Kesaksian lisan yang selama ini merupakan dasar utama pengadilan syariah dihilangkan dan digantikan dengan sistem hukum tertulis yang sesuai dengan kebutuhan negara untuk pengawasan, dokumentasi, dan kontrol. Maka, marginalisasi hukum syariah adalah bagian dari pembentukan sistem hukum baru yang melayani kepentingan negara kolonial. Kemunduran umat Islam menjadi latar belakang lahirnya gagasan pembaharuan. Hal ini terlihat dari munculnya tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho yang menyuarakan pembaharuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Sementara pembaharuan ini berdampak pada modernisasi sistem penulisan dan pembelajaran hukum Islam serta penempatannya dalam perundang-undangan negara. Mesir resmi beralih nama menjadi Negara Republik Arab Mesir melalui Undang-Undang Dasarnya tertanggal pada 1 September 1971. Negara ini menganut asas demokratis sekaligus sosialis, di mana kedaulatan berdasar kepada rakyat. Selain itu, prinsip hukum Islam juga dijadikan sumber untuk pembuatan undang-undang yang ada di Mesir. Reformasi hukum ini berfokus pada hukum keluarga Islam saja, terutama dalam bidang waris dan juga wasiat wajibah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946. Hukum keluarga Islam tetap lestari dan dikodifikasi secara resmi meskipun Mesir mengalami kolonialisme Barat yang menyebabkan hukum-hukum Islam lainnya tidak diterapkan secara utuh. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam ini menjadi perhatian penting dalam sistem hukum Mesir.
Pembaharuan hukum keluarga Islam ini dibuat bukan tanpa tujuan. Ada 3 tujuan utama pembaharuan ini, yaitu 1. Unifikasi hukum keluarga. 2. Peningkatan status perempuan. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan zaman modern. Di Mesir sendiri, pembaharuan hukum keluarga Islam lebih difokuskan pada peningkatan status perempuan, pembatasan talak sepihak, pembatasan poligami, dan perlindungan hak-hak anak dan istri. Mesir merupakan contoh penting dalam negara muslim yang melakukan reformasi hukum keluarga Islam melalui pendekatan legislasi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Meskipun sempat berada di bawah pengaruh kolonialisme barat dan tekanan modernisasi ala Eropa, Mesir tetap mempertahankan hukum keluarga Islam dalam bentuk undang-undang negara. Reformasi ini dimulai sejak awal abad ke-20 dengan kodifikasi Undang-Undang Al-Ahwal Al-Syahsiyah yang mencangkup pernikahan, perceraian, warisan, dan wasiat. Tokoh seperti Muhammad Putri Pasha merupakan tokoh yang mempelopori kodifikasi hukum. Dalam perkembangannya, tujuan dari reformasi hukum ini tidak hanya menyelaraskan antara hukum Islam dengan tuntutan zaman modern, tetapi juga memiliki tujuan meningkatkan status perempuan dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap keluarga Islam. Mesir tetap menjadikan prinsip-prinsip syariat untuk menjadi dasar landasan bagi pembuatan undang-undang negaranya. Hal ini menjadikannya sebagai model bagi negara lain untuk menggunakan prinsip-prinsip keislaman yang digabungkan dengan sistem hukum modern. Sekian pemaparan sedikit tentang reformasi hukum yang ada di Mesir. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.